Kita beralih ke informasi Partai Nasdem hari ini menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai Nasdem optimis Ahok akan mampu memenangkan konsentrasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai Gubernur DKI untuk periode 2017-2022. Meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapatkan dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi. Koordinator wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta, Victor Laiskodat, menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota. Ahok dinilai berwibawa, berani dan juga tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju ke arah yang lebih baik. Kami dari DPP Partai Nasdem, tim 7 dan Ketua Umum serta Sekjen memutuskan untuk mencalonkan saudara Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017 dan 2022. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta akan semakin menarik. Kali ini musisi Ahmad Dhani menyatakan kesiapannya merebut kursi Gubernur DKI Jakarta dari tangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta diramaikan dengan munculnya sejumlah nama yang tidak asing lagi. Salah satunya musisi Ahmad Dhani yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Usai pertemuannya dengan Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas, Rabu malam, Dhani meminta dukungan kepada masyarakat. Memang PKB maunya saya menjadi Gubernur DKI untuk lebih bisa selain mensejahterakan masyarakat Jakarta dan terutama warga Nadien, karena saya adalah kader dari NU. Dari 7 nama yang diusung PKB, Ahmad Dhani dianggap calon terkuat karena konsisten bersama PKB dan Nahdlatul Ulama sejak 1998. Satu nama lain yang juga siap menghadapi Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam bursa Pilkada DKI 2017 adalah Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra. Sandi mengaku sudah mengundurkan diri dari 18 perusahaan yang dipimpinnya agar fokus pada pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Dalam konsolidasi 6 bulan ke depan, saya akan turun mensosialisasikan tentunya sosok, menangkap aspirasi rakyat dan menawarkan program yang mudah-mudahan bisa diterima oleh warga Jakarta. Para bakal calon Gubernur DKI Jakarta masih harus bekerja keras untuk menyaingi popularitas sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan sejumlah gebrakan kontroversialnya. Ahok berencana menggandeng PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya menuju Pilkada 2017. Sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke, sekarang Pak Jarod. Meski berencana menggandeng partai politik, Ahok juga menunggu kepastian terkumpulnya 1 juta KTP sebagai prasyarat menuju Pilgub Jakarta dari jalur independen. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendukungnya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun ia mengaku tetap profesional bekerja layaknya sebuah CEO perusahaan demi kemajuan wilayah Jakarta. Biasanya sih urusan teman-teman partai ya, kan saya kan cuma profesional kerja ya. Teman-teman politik juga nganggap saya ini profesional kerja aja, bukan jadi milik semua partai kayak CEO perusahaan aja kan. Nah, aku ini profesional yang ditaruh jadi gubernur gitu aja, bukan orang parpol jadinya. Ya semua parpol yang punya kepentingan untuk melihat Jakarta baru, ini ibu kota. Nah tentu mereka akan mencari profesional yang milik bersama nih. Ya kan pemegang saham kan, nah saya hanya kerja aja untuk orang Jakarta gitu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim hujan masih akan terus terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu pertengahan bulan Februari, yang berarti saat-saat sekarang hingga pekan ketiga dari bulan Februari. Potensi curah hujan yang tinggi membuat sungai di sejumlah daerah tidak mampu untuk menahan debit air. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana data sebaran curah hujan dari BMKG, wilayah mana saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Dari citra satelit dari BMKG memperlihatkan bagaimana pergerakan dan pertumbuhan awan yang menutupi sebagian wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa, bagian barat serta bagian timur. Wilayah-wilayah yang tertutup oleh awan-awan yang berwarna putih adalah wilayah-wilayah yang mempunyai potensi hujan yang begitu tinggi karena semakin putih dari warna awan yang ada di layar Anda, maka uap-uap yang tersimpan semakin banyak, yang berarti potensi hujan juga semakin besar. Kumpulan awan yang berwarna putih memperlihatkan bahwa awan tersebut memiliki suhu puncak lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Dan kita lihat bersama wilayah yang tertutupi dari awan-awan yang berwarna putih yang dinaungi oleh awan-awan putih adalah wilayah Sumatera bagian selatan, lebih banyak di bagian selatan dibandingkan Sumatera pada bagian tengah ke bagian utara. Kemudian Pulau Jawa hampir seluruhnya tertutup oleh awan-awan putih, dan juga Kalimantan di bagian selatan dan juga di bagian barat. Dan sekarang kami hadirkan grafik mengenai potensi hujan yang dapat terlihat jelas dari peta BMKG. Citra satelit memperlihatkan suhu permukaan laut yang bervariasi namun dengan warna biru. Semakin gelap warna biru yang ada di layar Anda memperlihatkan suhu yang semakin dingin dan juga potensi hujan yang semakin tinggi. Wilayah Sumatera mulai dari Aceh, pesisir Sumatera bagian barat, Riau, Bangka Belitung, dan juga Jambi merupakan wilayah yang harus diwaspadai terhadap curah hujan yang tinggi. Sementara itu wilayah Pulau Jawa dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur juga berpotensi memiliki curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Tidak hanya di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, namun juga suhu permukaan yang tinggi atau derajat Celcius yang semakin kecil juga terjadi di wilayah Kalimantan bagian barat dan selatan. Dan sekarang kami hadirkan informasi mengenai wilayah yang sudah terkena dampak dari banjir yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Sumatera Utara, di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kecamatan yang sudah terendam banjir dari Medan Baru, Medan Petisa, Medan Selayang, Medan Helvesia, Medan Maimun, Medan Johor, dan juga Kota Binjai yang tadi kami telah hadirkan informasinya. Kemudian ada juga banjir yang mengenangi dari wilayah Riau, tepatnya ada di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Rokan 4 Koto, di Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Pangaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Ramba, dan juga di wilayah Kampar. Selain itu, banjir juga sudah terjadi di tempat-tempat lain, seperti kami hadirkan informasi banjir yang ada di wilayah Sumatera bagian barat. Di sini wilayah merendam Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sungai Dauhpuo, dan juga Kecamatan Sangir. Informasi yang kami dapatkan bahwa wilayah terparah memang terjadi di sekitar Solok, yaitu di Solok Selatan, dan juga tentunya di Kabupaten 50 Kota, yaitu di wilayah Taram. Dan kemudian kami hadirkan juga informasi dari Sumatera Barat, di mana Kabupaten Darmasraya dan Kecamatan Gunung Selasi juga merupakan daerah yang terkena banjir cukup parah. Ada Kabupaten Pasaman dan juga Kecamatan Panti yang ada di sana. Dan juga berbagai wilayah lain yang sudah terendam banjir, termasuk dari Provinsi Bangka Belitung yang sudah terjadi di Kota Pangkal Pinang. Dan sekarang kita beralih ke informasi mengenai banjir. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, mengakibatkan banjir semakin meluas. Sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat jalan protokol Kota Pangkal Pinang terputus. Arus air yang cukup deras dan ketinggian banjir yang cukup dalam membuat sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah warga yang terseret oleh arus banjir. Menurut warga, banjir bandang seperti ini baru pertama kali terjadi di Kota Pangkal Pinang. Warga berharap agar pemerintah segera membuat posko bencana banjir serta menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan karena banyak warga yang kehilangan harta benda mereka dalam bencana banjir ini.
Banjir juga melanda kota Binjai, Sumatera Utara. Kota Binjai lumpuh terendam banjir sejak 2 hari terakhir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar di kota Binjai selama 20 tahun terakhir. Jika biasanya banjir hanya menggenangi rumah warga di Kelurahan Mencirim, namun banjir kali ini merata di hampir semua wilayah Binjai. Ribuan rumah di 5 kecamatan yang ada di Binjai terendam banjir dengan lokasi terparah berada di Kelurahan Mencirim, Kelurahan Pekan, dan Kelurahan Berengam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Bahkan sejumlah warga harus bertahan dari banjir dengan tinggal sementara di atap rumah mereka. Selain karena hujan lebat yang terjadi sepanjang hari Senin kemarin, kerusakan hutan di hulu sungai Mencirim dan sungai Bingai juga dinilai sebagai faktor penyebab banjir yang terjadi di Binjai. Kota Pangkal Pinang lumpuh karena banjir. Banjir merendam hampir seluruh kawasan ibu kota provinsi Bangka Belitung ini. Inilah kondisi kota Pangkal Pinang dari pantauan video udara tim liputan Metro TV. Sebagian besar wilayah masih terendam air. Aktivitas perkantoran dan arus lalu lintas lumpuh akibat banjir yang menerjang kawasan ini. Saat ini ketinggian air di kawasan Jalan Jenderal Sudirman masih berkisar antara 40 hingga mencapai 60 cm. Meski proses evakuasi telah dilakukan, sebagian warga masih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Selain karena hujan deras, banjir disebabkan karena pasangnya air laut. Kondisi banjir parah seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1986.